Halo Sobat History, jumpa lagi dengan saya Gema dalam channel Gema Lesson. Dalam video kali ini, kita akan membahas media pembelajaran sejarah dengan judul Kondisi Bangsa Indonesia dalam Berbagai Aspek Kehidupan pada Masa Pendudukan Jepang. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video selanjutnya ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita melakukan pengenalan standar kompetensi terlebih dahulu. Standar kompetensi dari materi ini yaitu yang pertama, memahami kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan pada masa pendudukan Jepang. Untuk kompetensi dasarnya ialah menganalisis kondisi bangsa Indonesia di bidang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan militer pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya ialah indikator pengajaran. Indikator pengajaran dari materi ini ialah mendeskripsikan kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan militer pada masa pendudukan Jepang. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia ialah dimulai pada saat Perang Dunia II di wilayah Pasifik pecah. Setelah Jepang menyerang pangkalan armada Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember tahun 1941. Jepang setelah melakukan pengeboman itu memikirkan bagaimana untuk menyebarkan pasukan dan senjatanya serta mendapatkan akomodasi sumber daya alam yang cukup untuk peperangan. Maka dari itu, Indonesia termasuk salah satu tujuan yang akan dituju karena memiliki sumber daya yang cukup dan tempat yang strategis. Akhirnya, Jepang yang memiliki kekuatan yang besar bisa mengalahkan Belanda yang sudah lama di Indonesia. Kedatangan bangsa Jepang dengan segala propagandanya tersebut sebenarnya adalah mimpi buruk bagi bangsa Indonesia yang mengharapkan terbebas dari belenggu penjajahan Barat, justru malah lebih menyengsarakan rakyat di Indonesia dengan tindakan-tindakan oleh pemerintah dan bala tentara Jepang yang seenaknya mengatur dan memperkerjakan bangsa Indonesia tanpa memandang belas kasih. Keadaan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang dari berbagai aspek kehidupan dapat kita lihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama aspek sosial, aspek budaya, aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan aspek politik serta militer. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan menjadi paksaan. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara. Rakyat Indonesia dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat juga dikerja paksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma, Muang Thai, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari, tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia. Selain Romusa, Jepang juga membentuk Jugun Ianfu. Jugun Ianfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara di Asia, seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jugun Ianfu. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan Dewi Matahari. Nah, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat. Dahulu, para seniman dan media pers Indonesia tidak sebebas sekarang. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karya mereka tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan pada masa Hindia Belanda, hanya kalangan atas saja yang dapat mengakses pendidikan. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang ini memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tetapi
Secara jumlah sekolahnya menurun sangat drastis, dari semula 21.500 menjadi 13.500 sekolah. Pada saat Indonesia masih di bawah pemerintahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Pada saat itu, Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah di Indonesia. Tujuan Jepang melakukan ini ialah untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau yang diberi nama lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Kalau di bidang moneter, pemerintah Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai gulden Belanda. Hal ini dilakukan agar harga barang-barang dapat dipertahankan sebelum perang. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Hal ini jelas berbeda dibanding pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat itu, golongan nasionalis selalu dicurigai. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasional mereka, seperti Soekarno, Hatta, dan juga Sultan Syahrir. Kemudian Jepang mengeluarkan undang-undang yang terkait pada bidang politik yang justru banyak merugikan bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu, yang satu, Undang-Undang Nomor 2 tanggal 8 Maret tahun 1942 tentang larangan kepada orang Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 tanggal 10 Mei tahun 1942 tentang larangan kepada orang-orang Indonesia untuk memperbincangkan pergerakan atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang tanggal 22 Juli tahun 42 tentang larangan pendirian organisasi bersifat politik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini menarik dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya di bawah. Jumpa lagi dalam video dari Gemma Listen lainnya.